Dalton. Hukum Dalton ini adalah tekanan yang dilakukan oleh campuran gas sempurna adalah jumlah tekanan yang dilakukan oleh masing-masing gas tersebut yang secara sendiri menempati volume yang sama. Jadi dalam hukum Dalton ini akan membahas tentang tekanan total dari beberapa gas yang berada dalam satu ruangan. Dapat dirumuskan P total atau tekanan total sama dengan PA plus PB plus PC. Maka dapat dirumuskan dengan menggunakan persamaan gas ideal. Dalam hukum Dalton ini akan memfokuskan pada pencarian tekanannya saja, hanya P-nya saja, sehingga volume akan membagi mol gas, tetapan gas, dan suhu. Jadi dapat dirumuskan tekanan total sama dengan Na dikali R dikali T per V plus Nb dikali R dikali T per V plus Nc dikali R dikali T per V. Atau dapat juga disimpulkan P total sama dengan N total dikali R dikali T per V. Di sini ada sebuah soal, sebuah balon mengandung 0,1 mol gas oksigen dan 0,4 mol gas nitrogen. Berapa tekanan parsial nitrogen jika balon berada pada keadaan standar? Diketahui mol gas oksigen adalah 0,1 mol. Lalu mol gas nitrogen adalah 0,4 mol. Dan tekanan total adalah 1 atmosfer karena di sini keadaan standar. Lalu yang ditanya adalah tekanan pada gas nitrogen. Untuk menjawab soal di sini kita akan memakai rumus P X sama dengan P total dikali NX per N total. X di sini akan diganti dengan nitrogen. Jadi tekanan nitrogen sama dengan P total. P total di sini 1 atm. Kita masukkan 1 atm. 1 atmosfer. Lalu dikali dengan mol gas nitrogen per mol total. Mol gas nitrogen adalah 0,4 dan mol total adalah 0,5. Jadi hasil dari 0,4 dibagi 0,5 adalah 0,8. Jadi tekanan untuk gas nitrogen adalah 0,8 atm. Materi selanjutnya adalah koefisien termal. Koefisien termal atau disebut dengan konduktivitas termal adalah ukuran kemampuan dari material atau bahan untuk menghantarkan energi. Sesuai dengan hal itu, persamaan dasar untuk konduktivitas termal dapat ditulis dengan Q sama dengan min K dikali A dikali dt per dx, di mana Q adalah kalor yang dialirkan, A adalah luas penampang dengan satuan meter persegi, dt adalah perubahan suhu dengan satuan derajat Celcius, dx adalah jarak dengan satuan meter, dan K kecil adalah konduktivitas termal. Selanjutnya kita ke contoh soal. Batang besi dengan panjang 4 meter memiliki luas penampang 24 cm persegi dan perbedaan suhu kedua ujungnya 50 derajat Celcius. Jika koefisien konduktivitas termalnya 0, kal per msc, tentukan jumlah kalor yang dirambatkan. Untuk pembahasannya, diketahui bahwa L sama dengan 4 meter dan A sama dengan 24 cm persegi. Dijadikan meter menjadi 24 dikali 10 pangkat min 4 meter persegi. K kecil sama dengan 0,2 kal per msc. Delta T sama dengan 50 derajat Celcius. Ditanyakan H. Langkah selanjutnya,
menggunakan rumus H sama dengan K dikali A dikali delta T per L. H sama dengan K kecil sama dengan 0,2 dikali A-nya 24 dikali 10 pangkat min 4. Delta T sama dengan 50 derajat per 4. Diketahui bahwa 0,2 dikali 24 dikali 10 pangkat min 4 dikali 50 sama dengan 0,0024 dibagi 4 menghasilkan 0,0006 dan dibulatkan menjadi 6 dikali 10 pangkat min 4 Joule per sekon. Jadi, jumlah kalori yang dirambatkan oleh besi adalah 6 kali 10 pangkat min 4 Joule per sekon. Yang selanjutnya adalah koefisien kompresibilitas. Koefisien kompresibilitas itu adalah volume molar gas terhadap volume gas ideal pada tekanan dan suhu yang sama. Yang pertama adalah kompresibilitas padatan. Kita mengacu pada hukum Hooke yang menyatakan bahwa deformasi yang dialami oleh suatu benda itu sebanding dengan tekanan yang diterapkan kepadanya. Deformasi volumetrik yang dialami oleh benda kemudian itu dikuantifikasi oleh B konstanta proporsionalitas yang diperlukannya, yang kemudian disebut dengan modulus volumetrik material. Dengan rumus B sama dengan min delta P per delta V per V0. Selanjutnya adalah kompresibilitas bahan. Nilai kebalikan atau kebalikan dari modulus volumetrik itu dikenal sebagai kompresibilitas dan dilambangkan dengan huruf K kecil. Jadi, di sini nilai K itu adalah negatif dari perubahan fraksional volume karena peningkatan tekanan. Satuannya dalam sistem internasional itu adalah kebalikan dari PA, yaitu M kuadrat per N. Kita tahu bahwa PA itu sendiri rumusnya satuannya adalah N per M kuadrat. Selanjutnya adalah kompresibilitas gas. Teori kinetik gas yang menjadi dasar persamaan gas dengan rumus PV sama dengan nRT mengasumsikan bahwa molekul gas individu itu menempati volume yang dapat diabaikan jika dibandingkan dengan volume total gas dan tidak ada gaya tarik-menarik antara molekul gas. Penyimpangan atau dalam hal ini disebut dengan gas nyata yang merupakan kebalikan dari perilaku gas ideal itu diukur dalam rasio PV ke nRT yang kemudian disebut sebagai faktor kompresibilitas. Untuk gas ideal sendiri dengan rumus PV sama dengan nRT, faktor kompresibilitasnya itu sama dengan 1 pada semua temperatur dan tekanan. Jadi, faktor kompresibilitas atau dalam hal ini dilambangkan dengan huruf Z besar itu mempunyai rumus PV per nRT. Bola kuningan padat yang volumenya 0,8 meter kubik dijatuhkan ke laut di mana tekanan hidrostatiknya adalah 20 MPa, lebih besar daripada di permukaan. Modulus kompresibilitas kuningan B sama dengan 35.000 MPa. Berapakah nilai delta V? MPa sama dengan 10 pangkat 6 Pascal. Kita tahu bahwa B sama dengan min delta P per delta V per V0. Delta V per V0 sama dengan minus 1 per B dikalikan delta P.
Jadi didapatkan nilai delta V adalah min 5,71 dikali 10 pangkat min 4. Teori kinetik gas merupakan teori pertama yang menjelaskan tekanan gas berdasarkan tuburan molekul-molekul, bukan berdasarkan gaya statik yang menyebabkan molekul menjauh satu sama lain. Teori ini juga menjelaskan bagaimana ukuran molekul di dalam gas dapat mempengaruhi kecepatan gerak molekul tersebut. Teori kinetik gas memberikan jembatan antara tinjauan gas secara mikroskopik atau membutuhkan alat bantu dan makroskopik, dapat dilihat secara langsung tanpa alat bantu. Hukum-hukum gas seperti hukum Boyle, Charles, dan Gay-Lussac menunjukkan hubungan antara besaran-besaran makroskopik dari berbagai macam proses serta perumusannya. Kata kinetik sendiri berasal dari adanya anggapan bahwa molekul-molekul gas selalu bergerak. Berdasarkan hasil penelitian hukum Boyle yang dikemukakan oleh fisikawan Inggris yang bernama Robert Boyle, menyatakan bahwa apabila suhu gas yang berada dalam bejana tertutup dipertahankan konstan, maka tekanan gas berbanding terbalik dengan volumenya. Dan hukum Charles dikemukakan oleh fisikawan Prancis yang bernama Jacques Charles, mengatakan bahwa jika begitu, maka volume gas akan sebanding dengan suhu mutlaknya. Hukum Gay-Lussac dikemukakan oleh kimiawan Prancis bernama Joseph Gay-Lussac. Ia menanggapi hal tersebut dengan mengatakan bahwa maka tekanan gasnya akan sebanding dengan suhu mutlaknya. Jadi, hubungan antara ketiganya adalah saling menjelaskan bahwa tekanan pada suatu gas ideal berbanding terbalik dengan volume gas dan berbanding lurus dengan suhu mutlak gas.